Channel Kampung. Kali ini saya akan memberikan konten tentang bagaimana cara merapid menggunakan rapid antigen kalau kita ingin melakukan sendiri. Ya, kebetulan saya berada di daerah Bogor, yang mana saat ini ketika kita sedang berlibur, pasti kita akan diwajibkan untuk rapid antigen, dan di situ akan kita bedah bagaimana sih cara proses dan prosedur cara rapid antigen, dan kita bisa mempraktekkan di rumah ya. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan apa sih bedanya rapid single kit yang biasa dari jari dengan rapid antigen ya. Oke, berbeda fungsi ya, tapi kedua-duanya adalah pendeteksi paparan COVID ya. Yang pertama, rapid single kit yang dari menggunakan pengambilan sampling darah melalui jari. Nah, itu dia adalah untuk mendeteksi sejenis apa namanya imun ya, imun badan. Jadi ketika imun badan kita melemah atau rentan, itu pastinya akan dua garis, baik itu samar maupun terlihat, bahkan sampai 3 garis, baik samar maupun terlihat. Kalau 1 garis dikatakan kita negatif, tapi kalau 2 sampai 3 garis itu dikatakan reaktif. Maka tahap selanjutnya kita akan swab. Nah, itu. Lalu perbedaan untuk antigen sendiri, rapid antigen yang kedua ini adalah dia langsung mendeteksi terhadap virusnya. Lalu apa yang lebih validkah? Mana yang lebih valid? Ya dua-duanya valid, tapi yang lebih akurat 90% adalah rapid antigen ya, karena dia langsung mendeteksi terhadap virusnya. Oke guys, sebelumnya saya akan infokan ketika pada saat kita single rapid tadi yang melalui jari, ketika dikatakan reaktif, maka tahap selanjutnya harus melakukan swab PCR ya. Lalu perbedaan dengan rapid antigen, ketika dinyatakan negatif, oke, selesai. Ketika dinyatakan positif, maka dia langsung isolasi mandiri atau isolasi di tempat-tempat yang telah disediakan ya oleh pemerintah kita, tergantung peraturan daerahnya masing-masing ya. Apa sih komponennya rapid single kit dengan rapid antigen? Ya, untuk komponen rapid single kit itu yang pengambilan lewat jari, sampling melalui darah, itu ada 5 komponen ya. Yang pertama adalah sedotan pipet, kita sebut pipet untuk mengambil darahnya. Yang kedua adalah jarum suntik ya, tester suntiknya. Yang ketiga adalah buffer atau cairan. Yang keempat adalah kaset. Yang kelima adalah aprol. Jadi ada 5 komponen untuk rapid single kit melalui sampling darah melalui jari. Nah, sedangkan untuk antigen sendiri dia ada 4 komponen. Yang pertama alat swabnya untuk pengambilan lendir kita di hidung ya. Yang kedua dia ada droplet itu adalah tempat wadah di mana campuran buffer, di mana cairan buffer ditaruh ke dalam droplet tersebut, wadahnya sebesar ini, nanti dicampur dengan lendir yang tadi sudah di swab, dikorek-korek, dicampur dan dikocok ya 1 menit ya. Setelah itu yang ketiga alatnya itu buffer, yang keempat adalah kaset, tempat kasetnya. Nah, perbedaan di antara dua itu untuk cara mendeteksi, mendeteksi dan cara melihat reaktif atau tidak reaktif, positif atau negatif. Itu kalau untuk rapid single kit sendiri itu ada 3 garis ya, sedangkan ada 3 indikator garis, kan 3 garis. Ada 3 indikator garis, yang pertama C, yang kedua IgG, yang ketiga IgM. Ketika kita dikatakan C berarti kita fit. IgG imun kita lemah, IgM ya sudah terlampau, harus dilakukan lebih lanjut ya ketika 2 sampai 3 garis. Nah, sedangkan rapid antigen itu hanya dia 2 garis ya. Yang pertama positif, yang kedua ya, yang pertama negatif, yang kedua adalah positif. Cuman hanya dia indikatornya 2 garis saja. Ketika di antara kedua-duanya tampil 2 garis berarti dia dikatakan positif. Ketika tampilnya 1 garis yang paling atas dikatakan negatif. Oke guys, kita akan bedah bersama Dr. Liz ya. Kita tidak punya waktu lama lagi. Oke, semua semoga bermanfaat untuk kalian. Cekidot, saksikan video saya kali ini ya, jangan salah paham, tonton sampai habis. Oke. Nah, jadi intinya untuk semua ini adalah agar kita menjaga kesehatan kita sendiri. Karena apa? Kesehatan kita berawal dari kita, bukan dari orang. Oke, check it out.